Legenda Putra Langit, Rawa Loka Sampar. Cerita lalu, dalam perjalanan menuju kawasan selatan, rombongan Raja Wali CS dihadang oleh ribuan burung yang menyerang mereka, yang ternyata dikendalikan oleh seseorang yang berperawakan kurus kerempeng. Maka inilah kelanjutannya. Ribuan burung yang mengurung orang unik pada ketinggian menyulitkan Manggalar bertindak. Wah, apalagi ini? Menyenangkan sekali. Manggalar enggan membunuh satwa, ia hanya mengibas-ngibaskan burung itu. Seekor burung unik tiba-tiba mematuk nadi Manggalar. Aduh, sakitnya. Bisa dibayangkan patukan burung kalau seorang pendekar seperti Manggalar merasa kesakitan. Nyerinya merasuk sumsum, cengkeraman mengendur, orang unik itu pun bebas. Burung itu menyambar tali lainnya dan menerbangkan orang aneh itu ke tempat yang lebih tinggi. Kawan burung terus-menerus mengawal orang gajil itu menjauh dari jarak jangkauan Manggalar. Ketangguhan benteng selatan sungguh jauh dari dugaanku. Ki Manggalar, kenapa ikan di tangan kok bisa terlepas? Ki Manggalar pun merasa amat dongkol. Mari kita mampir ke perkampungan. Sebuah rumah petani terbesar di perkampungan. Dengan satu tael emas, mereka mendapatkan pelayanan yang sangat istimewa. Kanda Raja Wali, cicipi dong dagingnya, lezat loh. Terima kasih ya. Nyam, aku kan milikmu, kenapa sungkan-sungkan sih? Rasanya aku cuma kenal, kemana nostalgiaku ya? Mereka membicarakan tujuan selanjutnya. Perjalanan kita sudah tercium musuh. Banyak mata-mata di jalan. Kita sikat abis mereka. Aku khawatir bakal ketemu yang sulit diatasi. Apa alasan kita harus takut? Kekhawatiran sesepuh cukup beralasan. Banyak pihak mengincar kita, misalnya saja manusia ganjil tadi. Perjalanan kita masih sangat jauh. Tak ada daratan kecuali jalan air dan rimba pegunungan. Gugusan pegunungan arwah rontok. Pegunungan ini memanjang meliuk-liuk beribu-ribu kilometer tanpa daratan. Selain tebingnya terjal, hutannya lebat, juga syarat makhluk beracun. Kawasan seperti itu adalah lokasi empuk untuk menyergap. Ya, ancaman lain yang tak terduga juga banyak. Kalau kita lewat pegunungan, resikonya terlalu tinggi dan memakan waktu 1 bulan. Bagaimana kalau jalan air? Jalan air berarti telaga 1000 km. Nama itu telah menyirat makna bahwa luas telaga itu lebih dari 1000 km persegi, dan telaga terbesar di jagat ini. Kawasan telaga 1000 km, ini padat daerah rawan syarat maut. Sulit diperkirakan dan sudah menelan jutaan korban juga dipadati arwah-arwah penasaran. Kalau itu semua lancar, kita bisa tiba di markas suku Kelam setengah bulan. Kalau aku lebih setuju jalan darat. Kau pikir itu mudah? Kau memang payah, penakut. Kau takut kalau kita dihadang musuh lalu tarung dan membunuh. Iya kan? Tujuan kita menyelamatkan Raja Wali, bukan untuk bunuh-bunuhan. Kalian tidak usah ribut-ribut dan ngotot. Lika-liku kawasan selatan ini sudah di luar kepalaku. Kita tempuh jalan air, karena selain lebih dekat, kita juga bisa bergabung dengan suku Kelam. Kalau sudah di situ, kita tak perlu lagi khawatir. Otak Raja Wali masih bermasalah, hanya bisa terima jadi. Tidak harus berpikir. Istirahat dulu Selain Pangeran Cahaya Barat, ayahnya, yang lainnya sudah tak teringat lagi. Nostalgia bersama Sri Gunting dan Kembang Cilik pun hilang tak berbekas. Kanda Raja Wali, besok pagi kita berangkat, kok belum tidur? Apa yang kau pikirkan? Aku sedang mengingat masa lalu kita dulu. Tapi, dari tadi aku gagal untuk mengingatnya. Tentu saja sulit, karena 3 arwah sukmamu telah diambil paksa. Yang penting kau mengerti perasaanku padamu. Kita renda lagi tali kasih itu mulai saat ini. Kehangatan kasih Sri Gunting berhasil menguak jendela hati Raja Wali. Mereka berpelukan penuh rasa kasih. Mereka sedang apa? Mereka sedang kasmaran semacam rindu gitu loh. Kasmaran itu apa sih? Bocah ini bawel amat sih. Tadi kan sudah kubilang, semacam rindu. Kok masih tanya? Nanti kau juga bakal tahu. Ya ampun, gitu aja kok marah. Sepertinya, Guru dan Sri Gunting sama-sama sayang. Dua sejoli ini sudah tidak peduli dengan lingkungan. Rindu mereka memang sudah berat. Mau apa mereka? Kok masuk rumah segala? Guru lelah, ia ingin istirahat sebentar. Aku mau ikut istirahat Jangan lakukan itu. Jangan ganggu istirahat guru. Jangan usil urusan orang lain.
Kenapa sih, kok uban galak sekali? Hati Sri Gunting kini berbunga-bunga merasakan kasih sayang Raja Wali yang sesungguhnya. Begitu pula Raja Wali, ia tak kuasa lagi menahan perasaannya. Hati mereka penuh dihiasi bunga-bunga rindu yang selama ini tak bisa mereka curahkan. Sri Gunting, tahukah kau bahwa aku sangat mengasihimu? Tentu, aku pun begitu, sayang. Yang kuharap, jangan lagi kau tinggalkan aku. Walau apapun yang terjadi, jangan cemas Sri Gunting. Aku berjanji takkan meninggalkanmu walau sampai kiamat. Demi kau aku rela menderita kalaupun mati sekalipun. Dini hari di Istana Zouta, Datuk Pemuja Arwah CS menghadap dan berpamitan kepada Raja Zof ditemani Ayu Pualam Wungu di halaman depan istana. Baginda, Manggalar CS telah melarikan diri menuju kawasan selatan. Telah kuperintahkan agar Pangeran Cahaya Daksina menghadangnya. Kalian, bantulah mereka. Rombongan terdiri dari 20 orang, di pimpinan Datuk Pemuja Arwah keluar gerbang menuju kawasan selatan. Selain punya pasukan besar, Daksina juga punya banyak pendekar handal. Biar mereka hajar Manggalar CS, aku tinggal memetik hasilnya. Aku sangat tidak puas di komando Datuk ini. Aku harus bisa merebut peluang untuk jadi atasannya. Sri Gunting telah balelo, aku harus menebus dosa itu, atau kepalaku bakal melayang. Aku malas sekali rasanya, tuanku. Aku ingin beristirahat, badanku terasa tak segar. Yah, beristirahatlah, itu hanya alasan Ayu Pualam untuk bisa bertemu Kembang Cilik. Ada berita baru Ayu, sejak tadi Kembang Cilik telah menyusup ke istana untuk mendapat berita terbaru dari Ayu. Ayu menceritakan semuanya tanpa ada yang tersisa. Bagus, kau harus lebih giat mencari tahu, aku akan sering ke sini. Aku sudah rindu pada majikanku. Kapan dia akan datang untuk menemuiku? Tenang saja, dia pasti akan datang. Sebal aku melihatnya. Petik raga getar Sukma Kamarastra ampuh sekali, sehingga Ayu yang begitu tangguh pun takluk. Sampaikan berita itu pada Nenek, Merpati. Komunikasi suku Kelam memang canggih. Dalam radius 150 km, berita sudah sampai dalam waktu 2 hari. Tuhan, lindungi Nenek dan Raja Wali CS. Tibakan mereka di tempat tujuan dengan selamat. Benteng Selatan, 10.000 pasukan pilihan berbondong-bondong meninggalkan ibu kota saat fajar menyingsing. Aster Kumayu dan Gergasi memimpin ke 10.000 pasukan itu menuju Telaga 1000 km. Gergasi, tinggi 6 meteran, bongsor dan kekar, berwajah hampir mirip gorila, karena ia memang keturunan manusia gorila. Di rimba belantara terdapat seekor gorila yang memiliki sifat manusiawi lebih menonjol daripada satwa lain. Saat menjelang dewasa, ia menculik gadis dari suku Miao, ketika gadis itu memetik tumbuhan obat. Makhluk hutan raksasa itu sangat bahagia ketika gadisnya mengandung. Kehamilan itu berlangsung selama 1,5 tahun sehingga proses kelahirannya sangat sulit dan menyiksa sekali. Maka lahirlah bayi berkelamin laki-laki yang berbobot 15 kg. Namun sang ibu tidak tertolong saat melahirkan. Gorila itu sangat sedih karena kehilangan istri yang sangat dicintainya. Dalam keadaan putus asa mengambil jalan pintas dengan menerjunkan diri ke dalam lembah curam. Bayi kecil yang baru dilahirkan itu ditinggal begitu saja dengan ledakan tangis yang membahana di segenap penjuru rimba. Suara tangis itu mengundang kehadiran satwa penghuni rimba. Setelah 1 hari 1 malam, muncullah seorang pendekar. Jenggot lancip datang karena tangisan bocah itu yang terdengar hingga ratusan kilometer, dan bayi itu diam begitu dalam pelukannya. Hahaha, kita memang berjodoh. Karena simpati, Jenggot lancip mengangkat anak sang bayi dan diberinya nama Gergasi. Jenggot lancip yang berusia lebih dari 1 abad menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan Benteng Selatan. Istana dan segala kemewahan miliknya adalah hadiah dari mendiang ayah Pangeran Daksina. Sudah merupakan tradisi, pangeran dan segenap keluarga datang bersilaturahmi di hari tahun baru. Tahun ini Janur Gading yang baru saja dipersunting pangeran sebagai selir telah berhasil mencuri hati sang pendekar hebat ini. Kecantikan alami Janur mengusik relung hati Jenggot Lancip. Dari bincang-bincang, Jenggot Lancip tahu bahwa Janur pernah dikalahkan oleh Tirta Kemuning, adik seperguruannya. Pusaran teratai semesta itu tak perlu ditakuti. Aku bersedia ajarkan kungfu yang lebih tangguh kepadamu. Setelah mondok 3 bulan di istana Jenggot,
Janur pun kembali ke benteng selatan dengan kemajuan kungfunya. Semula Janur niat kembali ke Nusa Tirta Semesta untuk merebut kembali kursi kepemimpinan, tapi kehamilan mengurungkannya. Janur melahirkan Aster Kumayu, bayi perempuan yang cantik setelah 9 bulan kehamilannya. Istri pertama Pangeran Cahaya Daksina meninggal karena penyakit misterius tak lama setelah Janur melahirkan Aster Kumayu. Ketika mereka berkunjung ke Jenggot Lancip, Aster Kumayu ditimang dengan bahagia. Walaupun Daksina menderita lemah ingatan, melihat kejadian menyolok mata ini, ia pantas curiga. Untuk menjaga kemungkinan buruk menimpa putra semata wayangnya, Daksina mengirim lintas kosmos berguru ke perguruan Halilintar. Jenggot Lancip sangat menyayangi Aster Kumayu yang memiliki kecerdasan luar biasa, dan para pelayan pun sangat takut dan patuh padanya. Ia mewajibkan Cahaya Daksina membawa Aster menginap di istananya beberapa hari setiap bulannya. Walau dongkol, tapi Daksina tak berani membantahnya. Setelah 3 tahun, Jenggot Lancip resmi mengangkat Aster sebagai murid dan tinggal di istananya. Berbekal bakat alam, Aster telah mampu latih tanding dengan kakak seperguruannya yang bertubuh raksasa. Kungfu puncak Jenggot Lancip telah diraihnya ketika 14 tahun usianya. Bersama gergasi kakak seperguruannya, ia pulang ke Istana Benteng Selatan bersama lintas kosmos yang kembali dari perguruan Halilintar. Berkat bimbingan ibunya selama 1 tahun, muncullah ambisi Aster untuk memiliki sesuatu. Hanya ada kata menang dalam hidupku. Kali ini harus kupupuskan harapan putra mahkota, lintas kakakku. Wah, gerakannya segesit kuda sembrani. Entah bagaimana kehandalan kungfunya. Senja hari, pasukan pimpinan Aster Kumayu sudah tiba di kawasan timur Telaga 1000 km. Daulat pemimpin, menurut berita, Manggalar CS sudah mendekati perkampungan nelayan. Hamba usul, bagaimana kalau kita serang mereka dengan 5.000 pasukan di pusat telaga, dan 5.000 pasukan lagi menutup jalan mundurnya. Kungfu Manggalar CS sangat tangguh, sebaiknya kita manfaatkan keadaan alam untuk memasang perangkap. Maka kita bisa menang, tapi tak beresiko. Luar biasa, itu pemikiran yang cemerlang putri. Kau memang punya bakat untuk memuji. Lirikan selintas penuh arti Aster telah menggetarkan Sukma Sinengat. Hamba tunduk terhadap keputusan pemimpin yang brilian. Lintas dan 4 pelindungnya sangat dongkol setelah memperoleh informasi dari mata-matanya. Manggalar CS yang sudah tiba di perkampungan nelayan tampaknya akan menempuh jalur air. Kali ini Aster bakal sukses. Putra mahkota Benteng Selatan tak rela takluk di tangan seorang wanita. Dengan cara apapun, aku harus berusaha menggagalkannya. Kampung nelayan di kawasan utara Telaga 1000 km. Banyak suku kelam hidup membaur di perkampungan ini. Sesepuh, ini surat dari kembang cilik yang dikirim via Merpati Pos. Rombongan 10 orang dipimpin Datuk Pemuja Arwah dan Sayap Api mengejar kita. Kira-kira 2 hari lagi tiba di sini. Kalau kita sudah masuk Telaga 1000 km, punya sayap sekalipun sulit untuk bisa mengejar kita. Adik ke-9, tolong siapkan 10 perahu berikut pendayungnya yang kekar dan paham liku-liku telaga. Besok subuh kita berangkat. Beres sesepuh. Kerahkan suku kelam ke tengah telaga untuk mengganggu konsentrasi musuh. Sekalipun Kamarastra angkuh, tapi ia kagum terhadap strategi Nenek Jempati yang terarah itu. Nah, kini kita semua istirahat dulu. Raja Wali dan Sri Gunting saling bertatap mata. Untung kembang cilik tak ada, bisa-bisa sewot dia kalau melihat ini. Burung aneh itu menghampiri burung betet yang sedang terbang di angkasa, dan membimbingnya terbang ke dalam sebuah gua. Dan betet itu menyampaikan berita pada orang aneh. Lalu orang aneh itu menulis sesuatu di atas kertas. Sampaikan segera berita ini kepada putri. Semoga semua keinginan putri terkabul. Orang aneh itu ternyata bukan mata-mata kubu Aster maupun lintas, tapi suruhan putri. 10 perahu bersiap-siap berangkat. Perahu yang ramping dan ringan itu melaju di tangan tukang perahu yang kuat dan cekatan. Raja Wali yang kekanak-kanakan senang sekali naik perahu yang begitu kencang. Loka Sampar. Semua hati-hati, di depan sana kawasan Loka Sampar. Jangan sekali-kali menghirup udaranya, juga waspada makhluk-makhluk jahatnya yang semua beracun, dan berhati-hati terhadap pasir hisap. Kini tibalah mereka yang disebut kawasan Loka Sampar, kawasan yang diselimut kabut beracun yang pekat.
Hati mereka tercekat, jantung berdetak keras menanti yang akan terjadi. Oh, kita bakal kerepotan mengatasi hawa racun di permukaan rawa itu. Nenek Jempati, berapa luas kawasan hawa beracun ini? Kira-kira radius 100 km dengan waktu tempuh 2 jam kecepatan penuh. Ketebalan hawa racunnya tidak tentu. Walah, 2 jam penuh tidak boleh bernafas. Selain dewa, takkan ada manusia yang bisa selamat. Berat jenis hawa racun lebih ringan dari udara, sehingga paling tidak ada celah kira-kira setengah meter di atas permukaan air yang berisi udara segar. Wah, kalau begitu jarak 1000 km pun tak ada masalah. Kupikir kita bakal mati semua loh. Ambillah kristal mutiara segala racun ini Sri Gunting. Tidak, buat kamu saja. Di sisimu selalu, aku tak pernah takut. Apa gunanya meributkan racun tak berarti ini? Pui. Hei, jangan takabur dulu. Loka Sampar ini hanya salah satu dari 3 lokasi rawan di telaga 1000 km ini. Kita masih harus melintasi 2 lokasi lagi. Gawat. Terdapat 3 kawasan rawan di telaga 1000 km, Loka Sampar, Loka Fantasi, dan Loka Wisesa. Di setiap kawasan itu syarat dengan misteri dan keunikan. Selama ini telah berjuta-juta manusia yang menjadi korban sia-sia dan penuh tulang belulang dan hantu penasaran. Loka Sampar. Kabut hawa sampar di sini lebih jauh menakutkan epidemi yang pernah kita kenal, membunuh orang tanpa diketahui. Kawasan ini merupakan habitat pelbagai makhluk beracun yang doyan memangsa manusia, belum lagi ancaman pusaran air dan pasir hisap di sekitarnya. Loka Fantasi. Arsurah, dedengkot kejahatan, berilmu tanpa batas, sadis dan terkejam di sepanjang legenda. Loka Fantasi mampu mengubah alam pikiran manusia maupun dewa menjadi jahat. Loka Wisesa, kebalikan dari Loka Sampar dan Fantasi. Kawasan ini syarat panorama indah dan satwa dewa. Orang awam yang bermeditasi bisa langsung ke nirwana, tapi itu hanya dongeng yang belum pernah terbukti, karena tak seorang pun manusia yang masuk kawasan tersebut kembali dengan selamat. Dengan kungfuku yang handal, tak ada alasan ngeri masuk ke Loka Fantasi. Tapi aku tertarik juga pada Loka Wisesa. Loka Fantasi pasti banyak penghuninya dan bisa kita bantai sepuasnya. Tapi Loka Wisesa, mungkin ada hubungannya dengan peluang alam. Sebaiknya kau jangan ceroboh memasukinya. Totku kawat, tulangku besi. Untuk apa mesti takut? Orang aneh itu terus mengikuti perjalanan Raja Wali CS. Semoga mereka berhasil melintasi Loka Sampar dan menghindar dari Loka Fantasi. Lihatlah, orang dan burung aneh itu terus mengikuti kita. Musuh sudah mengetahui posisi kita. Gawat, jangan khawatir Dik, aku akan selalu menjagamu. Raja Wali, aku punya satu harapan saja. Bisa sehidup semati denganmu. Perahu laju bak terbang kurang dari 2 km lagi memasuki Loka Sampar. Kabut tebal menyerubungi permukaan air terkesan angker. Tukang perahu mulai menutup hidung untuk menghindari hawa sampar. Ingat, di daratan Loka Sampar banyak terdapat pasir hisap. Kalau tidak terpaksa, kalian jangan turun dari perahu, dan lagi kalian harus selalu membuntuti perahuku. Ikuti aba dariku, paham? Andai terpencar, arahkan selalu perahu ke selatan, kita bisa bertemu di sisi lain Loka Sampar ini. Semoga Yang Maha Kuasa melindungi kita agar tidak menghirup hawa racun. Kita memasuki kawasan Loka Sampar, upayakan agar jarak antara perahu sedekat mungkin. Nenek Jempati yang masuk paling awal lenyap di telan pekatnya kabut, tapi aba-abanya terdengar jelas. Kamarastra berhasil menepis kabut racun 2 meter dari sekitar tubuhnya dengan jasad Kencana Jabrik. Dengan kungfu yang sudah pulih 60% ini, hawa racun akan sulit menyentuhku. Manggalar hanya mampu mencapai kurang dari 2 meter, sedangkan Cadas Arang hanya setengah meter. Wah, aku berada jauh dari kelas mereka. Aku hanya mampu menepis 3 inci. Raja Wali yang berhasil menepis hawa racun 1,5 meter, sudah mampu melindungi Sri Gunting. Harimau Uban dan bocah petir terpaksa harus membungkukkan badan untuk menghindar. Kehandalan Candaka, Samara dan lainnya tak ada bedanya. Hanya Nenek Jempati yang tidak berusaha menghindar, sebab hawa racun malah bisa membantu meningkatkan kehandalan racunnya. Mengikuti teriakan suara Nenek Jempati, tak terasa mereka telah menempuh jarak 15 km. Sungguh di luar dugaan tempat ini banyak makhluk hidup.
tapi bentuknya aneh-aneh, ini pasti pengaruh racun Loka Sampar. Di Loka Sampar ini juga hidup sejenis buaya ganas yang bertubuh ganjil. Bau manusia mengundang mereka, berbondong-bondong mendekat dan mengepung perahu. Puih, binatang tak tahu diri, bosan hidup ya? Buaya yang memimpin mati terbunuh, yang lain segera menghilang. Berbaurnya darah buaya dengan air menimbulkan kepulan asap tebal. Ah, ternyata darah buaya itu mengandung racun berkadar tinggi. Harus segera ku basuh pedaku. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakan telinga ketika pedang dicelupkan ke air sungai. Ih, ada apa pula dengan suara aneh ini? Jangan-jangan ada makhluk yang aneh lagi. Inilah bunyi peluit khas mata-mata Benteng Selatan untuk menyampaikan berita. Benteng Selatan tempatkan mata-mata di setiap 100 meter. Terus-menerus memberitakan keberadaan Raja Wali. Pemimpin dan pasukan berkemah di atas batu karang yang berjarak 75 km. Lalu, apa tujuan menempatkan gendang-gendang besar di markas Aster? Lapor pemimpin, musuh sudah hampir tiba di perangkap 1. Baik sekali, tabuh gendang sekuatnya bila mereka tiba di sentra perangkap 1. Ide cemerlang, musuh akan teringkus begitu mereka tiba di perangkap 1. Semua hati-hati, kita sudah tiba di sentra Loka Sampar. Kabut racun semakin menipis dan naik ke angkasa, pasti ada yang tak beres. Air semakin, sepertinya akan terjadi sesuatu. Kabut racun terus mengangkasa, kita tak perlu jongkok lagi. Saat perahu telah maju 1 kilometer lagi, kabut racun sudah tinggi di angkasa. Aku punya firasat buruk, bahwa akan datang bahaya lebih besar. Bersiap-siaplah Sri Gunting. Baik, kok jadi senyap begini? Kemana perginya satwa yang berkeliaran tadi? Tabuh genderang. Begitu terdengar aba-aba Aster, meledaklah suara gendang. Suara gendang bertalu-talu itu terdengar oleh Raja Wali CS dalam jarak 60 km jauhnya. Untuk apa menabuh gendang segala? Menyebalkan, Kamarastra menghentakkan energi tapak ke permukaan air. Biar ku obrak-abrik sumbernya. Energi tapak itu menerbangkan perahu di atas permukaan air. Jangan menjauh dari rombongan. Kamarastra tak mengubris peringatan Nenek Jempati. Ia tetap melesat. Tiba-tiba seekor makhluk raksasa menabrakkan diri ke perahu Kamarastra CS. Astaga, rajanya gurita. Dalam waktu yang sama, muncul gurita lain dalam jumlah yang sangat banyak. Hanya boleh memukul pingsan, jangan membunuh mereka. Lapor pemimpin, musuh sudah terperangkap. Tabuh gendang lebih keras, ringkus semua buronan dan siagakan regu pemanah. Segera, suara gendang semakin menggelegar. Pasukan gurita menyerang membabi buta seiring bunyi gendang itu. Nenek Jempati dan Ki Manggalar mendaratkan tapak dahsyat di kepala gurita. Hasilnya, gurita itu pingsan dan tenggelam. Seharusnya Raja Wali CS yang berkungfu handal mampu mengatasi situasi. Tapi tukang perahu harus tercebur ke telaga. Walau besar si Raja Gurita itu sulit dilukiskan dengan kata-kata, tapi tak mudah melumpuhkan Kamarastra. Menyebalkan, golok jabrik cilik. Kamarastra yang sudah naik pitam tak lagi mengubris peringatan Nenek Jempati. Golok jabrik cilik hanya mampu menoreh kulit luar Raja Gurita yang tebal. Birang Kamarastra semakin jadi, ia mendaratkan golok jabrik raksasa ke kepala Raja Gurita. Golok jabrik yang maha tajam itu berhasil membelah kepala Gurita. Sudah diperingatkan masih nekat membunuh. Raja Gurita yang cedera segera semburkan tinta hitam. Gurita itu sudah menyemburkan tinta. Bagus, mereka mencari mati. Cepat siapkan penyerangan. Gurita-gurita lain ikutan menyemburkan tinta. Pasukan yang berada di atas karang terus meniup trompet. Kamarastra yang sudah naik pitam, mencincang tubuh Raja Gurita menjadi berkeping-keping. Hehehe, sekalipun 10 kali lebih besar dari ini, tak akan berarti bagiku, hahaha. Semua gurita menghilang setelah menyemburkan tinta hitam. Kita harus segera tinggalkan genangan tinta hitam ini. Setelah mendengar aba-aba dari Aster Kumayu, pasukan yang mengawasi Raja Wali segera melepaskan anak panah berapi. Panah api itu menyambar tinta hitam yang mengambang di atas permukaan air. Segera api berkobar meluas ke arah Raja Wali CS berada. Astaga, apakah kita mampu menghadapi kobaran api yang datang dari segala penjuru ini? Kobaran api itu segera menyambar hawa racun yang ada di permukaan air. Udara yang semula segar, kini berubah menjadi asap panas. Celaka, kalau tidak hangus,
kami pasti mati lemas kehabisan udara segar. Cepat, balikan perahu dan kita berlindung di bawahnya dan usahakan agar bisa keluar dari kepungan api. Dan perintah itu segera dilaksanakan. Cepat Sri Gunting, Manggalar dan Cadas melindungi dua bocah. Dalam waktu singkat lautan api sudah mendekat, halayak tetap melaju di bawah perahu terbalik. Walau tubuh perahu terjilat api, tapi untuk sementara belum membahayakan orang yang berlindung di perutnya. Hebat gagasan Candaka ini, tapi bisa bertahan berapa lama? Puluhan perahu berpasukan sudah berjaga-jaga di luar kawasan lautan api. Aster Kumayu menunggu berita baik di markasnya. Kalaupun musuh lolos dari lautan api, pasti mereka sudah amburadul. Ya, seandainya mereka lolos di jebakan 1, jebakan 2 pasti mereka habis. Berkat kehandalan mereka, perahu tengkurap berhasil keluar dari lautan api. Para pasukan terkesima kaget. Ku habisi kalian semua. Kamarastra yang sudah naik pitam segera melayangkan diri kembali merapal golok jabrik. Pasukan lain segera meniup peluit. Raja Wali CS segera keluar dari kepungan api. Kamarastra dan Candaka berhasil merebut 2 perahu. Candaka, taktikmu brilian. Ah, biasa saja. Wah, semua patriot suku Kelam sudah mati. Hati mereka tetap was-was, walau telah lolos dari kepungan lautan api. Tapi kepalang basah, mereka terus maju. Pasukan yang di kejauhan terus membunyikan peluit. Kalau bukan sedang mengejar waktu, ku habisi mereka. Para peniup peluit menjengkelkan itu. Setelah melaju 15 km, kabut racun mulai tampak. Di depan banyak perahu berpasukan. Bagus, akan ku habisi mereka. Orang gajil tadi tetap memantau dari ketinggian. Loh, formasi apa ini? Kok sekelompok perahu dikepung perahu lain? Apa sanggup para prajurit ini menghadapi para pendekar? Para prajurit yang berada di atas perahu gelisah, namun tak berani lawan perintah. Kamarastra mengayuh perahu dengan energi tapaknya. Hahaha, menyemut, paling tidak ratusan jumlahnya. Biar ku antar kalian kembali ke asal kalian. Buronan sudah muncul, cepat lepaskan panah berapi. Celaka, ada yang gak beres. Kamarastra baru sadar kalau perahu-perahu itu syarat bahan peledak. Lepaskan panah, panah api melesat ke perahu yang berada di tengah-tengah. Perahu yang syarat amunisi itu pun meledak dahsyat. Ledakan beruntun itu menerbangkan Kamarastra ke tempat yang tinggi. Astaga, mereka meledakkan kawan sendiri. 50 perahu berikut 300 pasukan yang ada di dalamnya hancur berkeping-keping. Kenapa Aster Kumayu harus meledakkannya dan menjadikan mereka umpan hidup? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 46. Menghunus jiwa di ujung dendam. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.